Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas perkembangan penertiban kawasan hutan nasional melalui video conference di tengah kunjungan kerjanya ke London, Inggris pada 19 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada progres kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang telah dibentuk sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menegaskan bahwa satuan tugas tersebut menjadi instrumen penting dalam penataan kawasan hutan nasional secara menyeluruh. Langkah Presiden Prabowo memimpin rapat strategis dari luar negeri dinilai menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan tetap menjadi prioritas nasional. Melihat rapat terbatas melalui video conference yang digelar oleh Presiden Prabowo dengan sejumlah Kabinet Merah Putih memberikan optimisme pada kita bahwa pemerintah masih berkomitmen untuk menata kembali kawasan hutan Indonesia. Betapa tidak, jika kita menilik data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, tercatat deforestasi hutan Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adalah hilangnya 1,4 juta hektar hutan yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan hal ini disebabkan karena izin korporasi yang begitu ugal-ugalan, diantaranya ada pengelolaan pertambangan, bahkan pertanian sawit. Nah, hal ini menyebabkan bencana ekologis yang cukup parah, dan kita tahu bersama bahwa tidak hanya di daerah Sumatera, bahkan kalau kita mau cross check juga di Kalimantan Selatan pada periode 2023 sampai 2024 menunjukkan angka kurang lebih 1.400-an hektar hutan harus hilang. Selain hutan, WALHI juga menyoroti kurang lebih 5,4 juta pohon terpaksa hilang di Batang Toru pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan lagi-lagi penyebabnya adalah izin korporasi-korporasi besar yang selalu bermain di kawasan hutan. Situasi semacam ini memaksa publik untuk terus bersuara. Bahkan dengan tekanan dari publik terus membanjiri media sosial. Hal ini sebagai sebuah langkah ikhtiar yang dialamatkan pada elit agar memang mereka secara serius melakukan penghentian izin yang baru dibuka terkait dengan eksploitasi hutan. Belum lagi dengan penegakan hukum dan audit perizinan ekstraktif yang terus dilakukan secara serius agar setiap kebijakan pemerintah tidak dianggap permisif terhadap perusak lingkungan. Tekanan demi tekanan yang selalu muncul dari publik mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 yang menjadi rujukan sebagai penetapan awal pembentukan Satgas PKH. Operasional Satuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH semenjak dimulai operasionalnya pada 4 Februari 2025 mencatat capaian yang signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara. Kalau kita melihat per Januari 2026 kemarin, menurut juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak melaporkan bahwa kurang lebih kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara itu mencapai kurang lebih 4 juta sekian hektar. Dan ini angka yang cukup fantastis. Sekilas melihat angka-angka ini memang bukan angka yang kecil. Namun angka ini rasanya tidak akan berdampak apa-apa jika kehadiran negara tidak mampu memberantas mafia hutan dan mafia pertambangan yang bergeliat merambah kawasan. Langkah serius pemerintah untuk mengambil alih kembali hutan, memulihkan kembali kerugian negara merupakan langkah yang sangat baik yang harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa. Mengapa? Karena negara besar tanpa keberanian untuk bersikap tegas pada akhirnya hanya akan menjadi penonton di pinggir arena permainan para mafia hutan. Ini bukan tentang negara di mana kedaulatannya terus berbunga, tetapi dignity yang nyaris jatuh tempo. Terima kasih.